Bunda, gimana kabarnya? Sehat ya? Bertemu lagi dengan aku Cindy Clara Sasorina. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih 5 tips bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang ideal, yang disukai kepada bawahan atau rekan kerja. Gimana ya caranya? Dan penasaran kan? Tetap ikutin video ini sampai akhir. Sebelum nonton, pastikan kalian memencet tombol subscribe, like dan komen ya. Nah, terima kasih buat yang sudah subscribe dan like. Nah, di sini pasti banyak orang yang ingin menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, tentunya menjadi seorang pemimpin di perusahaan yang diinginkan atau menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi pasti tidak mudah, kawan. Karena kenapa? Menjadi seorang pemimpin itu butuh perjuangan yang super. Walaupun ingin di titik puncak yang tertinggi menjadi seorang pemimpin butuh pengorbanan yang luar biasa. Oke, pemimpin ini tidak dilihat dari anak siapa, keturunan siapakah dia, itu tidak. Karena pemimpin tidak menilai dari situ. Berikut 5 cara atau 5 tips menjadi seorang pemimpin yang ideal, baik, dan disukai banyak orang. Ini dia. Nah, yang pertama, jadilah role model yang baik. Namanya seorang pemimpin ibarat kata cermin. Seorang pemimpin itu ibaratnya cermin. Tindak tanduk Anda akan diperhatikan kepada bawahan Anda. Bagaimana Anda bersikap, ya bakal dilihat. Nah, oleh sebab itu seorang pemimpin Anda harus memberikan contoh yang terbaik. Nah, contoh saja nih, misalnya dalam sebuah meeting atau pertemuan datang ke kantor, pasti Anda menginginkan kan bawahan dan karyawan Anda yang tepat waktu, yang disiplin waktu, pasti Anda menginginkan itu. Maka jadilah contoh terlebih dahulu. Jangan menuntut untuk sosok kamu punya karyawan untuk disiplin, yang berpakaian rapi, yang mematuhi SOP, tapi tidak berlaku di diri Anda. Bagaimana seorang pemimpin tidak menunjukkan contoh yang baik terhadap bawahan ataupun terhadap rekan kerjanya? Bagaimana? Yuk. Nah, poinnya yaitu sebelum Anda memimpin perusahaan atau sebuah organisasi, pimpinlah diri Anda sendiri. Jika Anda sudah bisa memimpin Anda, sudah tepat waktu, disiplin, berani berpenampilan menarik, berani berpenampilan rapi. Kalau Anda sudah berani seperti itu dan konsisten, pasti kok Anda menjadi seorang pemimpin yang hebat. Yang kedua, yaitu jadilah seorang pemimpin, bukan bos. Nah, apa bedanya menjadi seorang pemimpin atau bos? Menjadi seorang pemimpin, tim Anda akan melihat bagaimana tim Anda bersikap terhadap Anda. Kalau seorang pemimpin tidak hanya menyuruh atau memerintah saja, melainkan ia membuka diskusi dengan kerendahan hati, dengan kata tolong, dan beda dengan bos ya. Kalau bos dia hanya memerintah saja, acuh atau tidak acuh apa yang dikerjakan dan proyek apa yang dikerjakan terhadap karyawannya. Beda dengan pemimpin. Kalau pemimpin, ia akan membuka jalan pikiran dan memberikan contoh apa yang dikerjakan, proyek apa yang sudah dilaksanakan kepada karyawannya. Tentunya itu berpengaruh banget. Yang ketiga, pandailah mengelola emosi. Emosi yang Anda keluarkan rendah, maka energi yang Anda keluarkan pun ikut rendah. Saat emosi Anda yang dikeluarkan tinggi, maka energi yang Anda keluarkan pun tinggi. Harus pandai-pandailah untuk mengatur atau mengelola diri Anda. Kalau apalagi emosional ya. Nah, kalau emosional yang keluar di diri Anda itu akan menjadi sebuah bumerang bagi diri Anda. Yang keempat, asah diri Anda menjadi seorang pemimpin dengan cara konsisten. Nah, sudah saya sebutkan di awal tadi, menjadi seorang pemimpin yang hebat dan yang baik itu butuh proses. Tidak dong, pasti seorang pemimpin di luar sana seperti pemimpin-pemimpin yang kita kenal, pasti dia melewati proses dan kriteria-kriteria yang tidak gampang tentunya. Nah, kenapa saya bilang Anda harus konsisten? Karena
Menjadi seorang kepemimpinan pada saat ini Anda harus bisa menguasai dan bertekad yang kuat. Karena kalau Anda sudah konsisten dan bertekad yang baik, Anda pasti bisa melihat situasi bagaimana di kepemimpinan tahun ini, tahun berikutnya. Pasti nih setiap pemimpin yang ditemukan bawahan atau karyawannya pasti berbeda-beda. Harus memahami karakter bawahan yang bagaimana. Nah, menjadi seorang pemimpin harus bisa mengendalikan situasi dan kondisi. Kenapa? Karena biar baik dan dipahami terhadap bawahan. Jadi harus bisa melihat situasi, terus belajar secara konsisten karena menjadi di titik puncak tertinggi itu tidak mudah. Yang kelima atau yang terakhir, berani mengakui kesalahan. Seorang manusia pastinya tak luput dong dengan kesalahan. Nah, seorang pemimpin juga harus gitu. Jangan sudah bangga menjadi seorang pemimpin namun tak berani mengakui kesalahan. Karena seorang pemimpin yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf pasti bakal disegani dan Anda adalah ahli dari pemimpin. Karena apa? Seorang pemimpin yang sejati bakal berani mengakui kesalahan. Anda bakal dicap, wah dia seorang pemimpin yang sejati karena dia berani meminta maaf dan dia berani mengakui kesalahannya. Nah, itu tadi dia 5 kriteria pemimpin yang hebat dan baik. Anda pasti bisa jadi pemimpin hebat. Jika semua kriteria pemimpin ideal ada di dalam diri Anda, bersiaplah Anda bakal menjadi seorang pemimpin yang hebat. Wah, luar biasa. Ditunggu, siapa nih di antara kita, aku ataupun kalian di luar sana yang akan menjadi pemimpin yang hebat luar biasa. Semoga saja ya. Nah, di sini aku ada 3 kata yang harus ada di dalam diri kita sebelum kita menjadi seorang pemimpin. Kalau menurut aku kata ini untuk siapapun, yaitu kata yang pertama, ucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. 3 kata itu simpel, tapi kalau Anda selalu mengucapkan kata tolong, ucapkan kata terima kasih, dan ucapkan kata maaf, pasti Anda bakal disegani dan attitude Anda terjalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Cindy Clara Cesarina dengan NIM 18.349, Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah kepemimpinan. Terima kasih buat Bapak pembimbing yang sudah memberikan kesempatan untuk berpengalaman dan menimba ilmu di jurusan di mata kuliah kepemimpinan. Semoga mata kuliah ini bisa menjadi pelajaran yang dapat berguna untuk kelak nanti. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena juga saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa subscribe, like, dan komen.